Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Dan bagi kalian yang ingin traktir Mimin Kopi Golda, linknya bisa kalian cek di deskripsi ya. Juga kalian yang belum sempat nonton video part sebelumnya, kalian bisa cari di channel List of Comic maupun di channel Nesan Manua. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yunsha memasuki gua dan setelah terbang agak jauh, tanah mulai menunjukkan tanda-tanda buatan manusia. Itu seperti sungai yang membuka celah di tanah. Tetapi bagian dalamnya sudah lama mengering. Itu seperti naga panjang yang mengarah ke kejauhan. Gelombang Yangtze mengalir di dalamnya, seolah itu adalah jasmani, dan itu akan menyebar dari waktu ke waktu. Akhirnya mereka mencapai ujung celah. Itu adalah formasi yang sangat besar. Di tengah formasi ada bola transparan samar-samar seseorang dapat melihat bayangan sesuatu di dalamnya. Yunsha terkejut dan berteriak, apakah itu adalah formasi pengorbanan iblis? Saat itu, Yunsha memikirkan sebuah cerita di masa kuno. Klan iblis telah mendominasi benua Tianwu. Bahkan mereka lebih kuat daripada manusia. Ribuan tahun yang lalu, Gu Qingqing, master istana dari istana awan surgawi, memaksa suku iblis ke dalam 5 gunung awan sendirian. Dan dia mengatur formasi penyegelan besar, pembalikan 5 elemen. Selama ribuan tahun, sangat jarang melihat iblis yang keluar di benua Tianwu. Beberapa dari mereka yang lolos dari jaring saat itu hanyalah iblis lemah. Dan mereka tetap berada di berbagai penjuru benua, jarang menunjukkan wajah asli kepada orang-orang. Oleh karena itu, pemahaman Yunsha tentang ras iblis sangat terbatas. Dia hanya tahu bahwa ribuan tahun yang lalu, itu adalah ras yang sangat makmur, lebih kuat daripada manusia. Yunsha naik ke udara dan melihat ke bawah dari langit, hanya untuk mengetahui dengan terkejut bahwa pria itu adalah pria yang sangat kuat. Ternyata ada lebih dari satu retakan yang mengarah ke tempat ini. Di sekitar formasi, terdapat total 8 retakan besar yang telah digali, membentuk medan yang meliputi alam semesta. Wajah Yunsha bersinar dengan kesadaran saat dia bergumam ia mengerti. Formasi klan iblis ini pada awalnya dimaksudkan untuk menyerap kekuatan alam semesta di alam semesta dan memadatkan Dragon Chi. Tampaknya cukup efektif. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi kuat yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan menghilang dan mulai bocor, mengakibatkan Yangtze melonjak ke langit. Saat itu naga iblis mengatakan, bagaimanapun ia masih bisa merasakan aura kehidupan di bola transparan di tengah formasi. Yunsha menimpali, bahkan jika orang itu masih belum binasa, ia rasa orang itu tidak bisa dibangkitkan. Dia tidak bisa dibangkitkan. Dengan berlalunya waktu, makhluk hidup di dalam bola ini pada akhirnya akan binasa karena kelelahan Yangtze. Ia pikir sangat mungkin seorang ahli manusia menemukan tempat ini dan secara paksa membalikan aliran medan, menyebabkan formasi menghilang ke arah yang berlawanan. Naga iblis itu menatap ke tengah formasi pengorbanan dan berkata dengan suara yang dalam, sayang sekali, makhluk di dalam bola pasti merupakan keturunan yang kuat dari ras iblis. Dengan makanan dari Dragon Chi, kemungkinan besar dia akan mencapai kondisi abadi yang legendaris. Eksistensi seperti Great Demon di zaman kuno. Yunsha tersenyum mengatakan, jika itu masalahnya, itu pasti bukan hal yang baik bagi umat manusia. Itu bukan hal yang baik. Siapa yang tahu, kapan manusia akan menjadi orang yang terjebak di bawah 5 Cloud Mountain. Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar di kegelapan. Itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa yang mengatakan,
Hari-hari manusia yang terjebak di 5 Cloud Mountain. Tidak lama lagi, akhirnya formasi pengorbanan telah ditemukan. Tiba-tiba sebuah serangan meluncur ke arah Yun Xiao. Itu adalah teknik Demonic Seal. Bayangan Tuan Yu muncul di udara. Terbentang, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menerbangkan segel, menekannya ke arah Yun Xiao. Yun Xiao buru-buru menoleh karena terkejut. Yun Xiao dengan cepat melakukan gerakan mantra, meninggalkan bayangan setelahnya. Kecepatannya beberapa kali lipat lebih cepat dari biasanya. Dan segel langit juga bumi muncul di belakangnya saat dia meluncurkan ke arah musuh. Dua segel mantra emas terus mengembang di udara dan bertabrakan satu sama lain. Tekanan spiritual yang keras menyebar, menerangi seluruh ruangan bawah tanah dengan cahaya keemasan. Selain itu, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Segel langit dan bumi Yun Xiao segera menghilang, dan kekuatan segel pihak lain runtuh tanpa melemah sama sekali. Yun Xiao segera berteriak mengaktifkan Demon Heaven Battle Armor, dan cih hitam muncul di sekelilingnya, mengembun menjadi zirah tulang padat yang menutupi tubuhnya, menghalangi kekuatan segel yang bijak. Seluruh tubuhnya juga terkena dampak dan hampir jatuh ke formasi pengorbanan yang besar. Yun Xiao mendorong kakinya untuk menghentikan terlemparnya. Setelah berhenti, dia segera menggunakan counter untuk menyerang balik serangan Tuan Yu, yang pada akhirnya serangan itu berhenti. Yun Xiao bergumam, seseorang menyerangnya dari belakang, dan ia bahkan tidak menyadari kedatangannya. Tuan Yu di balik asap mulai mengatakan, bukan hanya tidak binasa, bahkan Yun Xiao menggunakan serangan balik. Yun Xiao menghilangkan armornya dan menatap dengan dingin menanyakan, siapa orang itu? Tuan Yu juga menatapnya. Semakin dia memandangnya, semakin dia terkejut. Yun Xiao hanya berada di ranah Martial King bintang 3, tapi matanya menampakkan niat bela diri yang kuat. Yun Xiao tidak takut padanya, seorang Martial Supreme. Selain itu, bahkan seorang ahli Martial King biasa tidak akan mampu menahan pukulan segelnya, dan tidak ada satu luka pun di tubuh Yun Xiao. Tuan Yu menanyakan, mungkinkah Yun Xiao adalah pemilik tubuh 9 yang? Jantung Yun Xiao juga berdetak kencang, mengatakan bahkan Tuan Yu juga tahu tentang tubuh 9 yang. Sepertinya Tuan Yu bukan orang biasa, sebutkan namanya. Wajah Tuan Yu rileks, dia akhirnya merasakan nyaman. Seorang pria dengan tubuh 9 yang berarti dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun niat menghabisi di tubuhnya tidak berkurang sedikit pun. Dia mendengus dingin dan mengatakan, mengapa orang yang sekarat tahu begitu banyak? Yun Xiao menimpali, seseorang dapat selalu belajar meskipun dia tua, benar bukan? Tidak bisakah Tuan Yu memuaskan rasa penasarannya sedikit saja? Tuan Yu mengatakan ia tidak bisa. Saat itu niat menghabisi dari tubuhnya mengembun di udara, dan secara bertahap berubah menjadi lengan menakutkan yang tertutup sisik. Ujung lengan berkedip dengan cahaya redup saat menunjuk ke arah Yun Xiao. Yun Xiao terkejut melihatnya, itu adalah Ramayana. Dia mengatakan, untuk melepaskan niat menghabisi dan memadatkannya menjadi Ramayana, berapa banyak orang yang telah Tuan Yu habisi? Jantung Tuan Yu juga berdetak kencang, dan dia mengatakan dengan dingin, jadi Yun Xiao bahkan tahu tentang Ramayana? Sepertinya Yun Xiao bukan orang biasa. Untuk berterima kasih karena telah membawanya ke tempat itu, ia telah memutuskan untuk memberi Yun Xiao kebinasaan yang cepat. Dia menghunuskan Ramayana, Finger of Death, ke arah Yun Xiao. Yun Xiao tidak menunda dan segera membuat segel tangan, menggunakan teknik Cloud and Wind, Under My Control. Telapak angin dan awan mengembun di atas ruang yang ditembakkan oleh cahaya putih, menahan teknik Ramayana itu. Yun Xiao tidak hanya sampai di sana, ketika tubuhnya gemetar karena tidak bisa menahan begitu banyak kekuatan yang datang. Dia mengeluarkan pedang ungu menyerang ke arah Tuan Yu. Tuan Yu terkejut melihat bahwa itu adalah senjata tingkat 9 dan digabungkan dengan jiwa naga. Tuan Yu menghindari serangan pedang itu dengan mudah. Dia menghindar ke samping, namun serangan Ramayana masih terus melaju. Teknik Cloud and Wind Palm tidak bisa menghentikannya. Melihat serangan itu yang masih terus datang, Yun Xiao mengaktifkan teknik tubuh tirani. Hanya kedua tangan saja yang diaktifkan. Dia menahan teknik Ramayana dengan susah payah, dan itu pada akhirnya hancur. Namun Yun Xiao tidak bisa menahan gelombang kejutnya yang menyebabkannya terlempar beberapa meter ke belakang. Saat itu,
niat menghabisi hitam merah mulai mendekati Yuan Shao dan akan memadat. Itu akan membungkus Yuan Shao. Tapi Yuan Shao segera mengaktifkan Divine Body 24 Bridges in the Moonlight. Ketika Divine Body diaktifkan, niat menghabisi hitam merah itu menjauh dan seolah sirna di bawah cahaya tubuh Yuan Shao. Mata Tuan Yu tiba-tiba menyusut, dan wajahnya berubah. Dia berteriak. Yuan Shao bukan pemilik tubuh 9 yang. Tapi Yuan Shao segera berteriak untuk naga iblis menyerang. Naga iblis itu menyerang dari bawah tanah. Itu membuat kejutan untuk Tuan Yu. Dia menghindari serangan tersebut dengan melompat. Namun walaupun telah menghindar, topeng yang ia kenakan ternyata mendapatkan serangan dan menyebabkannya terbelah menjadi 2. Itu mengungkapkan wajah ganas Tuan Yu, telinga tajam dan penampilan iblis yang luar biasa. Selain itu, lengannya berwarna coklat keabu-abuan, yang membuatnya tampak seperti binatang buas. Yuan Shao mengatakan, Tuan Yu benar-benar seorang klan iblis. Tidak heran Tuan Yu ingin menjebak manusia di antara 5 gunung. Tuan Yu sedikit waspada bergumam. Dengan 2 gerakan, bahkan ia tidak bisa menghabisi bocah itu. Yang kemudian Tuan Yu mengatakan, tubuh Divine Body Yuan Shao memang kuat, bahkan bisa memurnikan niat menghabisinya. Namun ia tengah mencari pemilik tubuh 9 yang. Bisakah Yuan Shao mengatakan padanya di mana orang itu? Ia bisa mengampuni hidupnya. Yuan Shao masih sangat muda. Sayang sekali jika kehilangan hidupnya di sana. Dengan bakatnya, Yuan Shao pasti akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi di masa depan. Yuan Shao menggelengkan kepalanya dan bergumam. 2 teknik yang telah dia pelajari dalam hidupnya, Segel Langit dan Bumi, dan Cloud and Wind Palm, telah menghabisi banyak master yang tak tertandingi dan penguasa perang dari 9 langit. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menangani 2 gerakan dari seorang Martial Supreme. Meskipun dia tidak terluka, dia selalu dalam keadaan menyesal, dan dia telah kehilangan sikapnya. Yuan Shao mengatakan, jika Tuan Yu tidak bertindak keras, mereka mungkin bisa menjadi teman. Tuan Yu mengeluarkan pedang di tangannya dan menodongkannya ke arah Yuan Shao mengatakan, sebagai Martial King, merupakan kehormatan besar bagi Yuan Shao untuk dapat melihat wajahnya yang sebenarnya. Karena Yuan Shao sangat tidak peka, ia hanya bisa menangkap Yuan Shao dan menginterogasinya secara pribadi. Fluktuasi ritme senjata yang berkedip-kedip pada pedang itu membuat jantungnya melonjak ketakutan. Selain itu, fluktuasi energi pada pedang itu telah mengunci Yuan Shao sepenuhnya, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Yuan Shao tersenyum bergumam. Tuan Yu juga memiliki senjata tingkat 9. Yang kemudian Yuan Shao mengatakan, bisakah Tuan Yu berhenti menunjukkan superioritasnya? Ia tidak mengerti mengapa iblis seperti Tuan Yu merasa begitu superior. Yuan Shao mengeluarkan cincin dan bergumam kali ini. Dia tidak berani ceroboh. Meskipun Martial Emperor tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan senjata Suan tingkat 9, Tuan Yu jelas bukan seniman bela diri yang sederhana. Dari fluktuasi yang berasal dari pedang kecil itu, dia bisa merasakan setidaknya setengah dari kekuatannya telah diaktifkan olehnya. Berdasarkan poin ini saja, bahkan jika Martial Supreme ada di sini, dia tidak akan berani mengambil pedang ini secara langsung. Tuan Yu melemparkan pedangnya ke arah Yuan Shao dan berteriak, Yuan Shao terlalu banyak bicara. Yuan Shao tiba-tiba melemparkan cincin dan terbang ke arah pedang itu dan membesar. Cincin roh surgawi memancarkan berkas cahaya ungu, mengguncang kehampaan hingga terbuka dan menciptakan kehampaan di depan Yuan Shao, memisahkannya dari pedang itu. Yuan Shao mengatakan, ia benar-benar telah menunggu gerakan itu. Yuan Shao sangat senang melihat pedang itu menembus kehampaan. Dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya, dan cincin roh surgawi menyusut kembali ke pergelangan tangannya, membentuk pelindung pergelangan tangan bundar. Yuan Shao mengatakan, senjata tingkat 9 yang lain telah ia dapatkan. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Yuan Shao tertawa mengatakan, bukankah ia telah mengatakan untuk tidak sombong di depannya? Tuan Yu awalnya khawatir, tapi dia mulai menghela nafas mengatakan, manusia semuanya sama. Yang kemudian ekspresi di wajahnya menampakkan senyuman dan mencibir. Sungguh kekanak-kanakan. Yuan Shao terkejut melihat perubahan ekspresi pada wajah Tuan Yu. Dia bertanya-tanya, yang kemudian Tuan Yu mengubah gerakan tangannya dan mengatakan dengan sinis, pedang itu adalah senjata mendalam andalannya, dan itu terikat dengan hidupnya. Bahkan jika itu dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya,
itu masih di bawah kendalinya. Yunsha melihat cincin di tangannya dengan ngeri dan merasakan getaran besar yang datang dari cincin roh surgawi. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru melepaskan cincin roh itu, mengirimkan serangan telapak tangan, dan cincin roh surgawi itu hancur di udara. Pecah menjadi potongan logam kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan suara di udara. Tidak diketahui terbuat dari bahan apa, tapi perlahan-lahan runtuh dan akhirnya menghilang di udara. Pedang berputar di udara dan menembak ke arah Yunsha lagi. Kali ini kulit kepala Yunsha benar-benar mati rasa. Kontrol Tuan Yu atas artefak mistik tingkat 9 jauh di luar dugaannya. Meskipun serangan ini tidak sekuat Martial Sovereign di kota Martial Flame, itu tidak jauh lebih lemah. Lalu, apa yang akan Yunsha lakukan? Kita akan tahu di minggu berikutnya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke 184. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.